satu. Gimana nih teman-teman kabarnya satu minggu ini udah ngelewatin banyak. Nah sekarang kita mau ibadah pemuda dan remaja. Sebelum kita mulai ibadahnya kita sambut bersejenak. Kita minta ampun sama Tuhan atas segala pelanggaran yang kita buat yang bikin hati Tuhan sakit. Kita juga bersyukur ke Tuhan untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kita, untuk keluarga kita,
saya simple, padat, jelas saja. Saya udah dikasih kesehatan, udah dikasih umur panjang sampai hari ini sama Tuhan. Saya udah bersyukur banget atas berkat yang tiap hari dia berikan kepada saya. Mungkin cuma sedikit saya. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa ya, kalian juga tulis di kolom komentar. Nah, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Shalom bagi adik-adik sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Di mana kami Tuhan, para pemuda dan remaja Bapa, pada malam hari ini akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Oleh Tuhan, firman-Mu yang akan kami renungkan pada malam hari ini Tuhan, benar-benar menjadi sebuah pedoman hidup kami Bapa, menjadi pemandu hidup kami, sehingga hidup kami Bapa terus mengarah kepada sekarakter dengan Kristus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini ya Bapa,
Dan biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami saat ini. Terpuji nama-Mu Yesus, dimuliakan nama-Mu ya Bapa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini, ya buat adik-adik sekalian, terambil dari Keluaran 32 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, Keluaran 32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya buat kita semua. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berseluruh Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan itu akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikian firman Tuhan buat kita semuanya. Sesuai dengan jadwal hari ini ya, tema yang diberikan oleh Komisi Pemuda dan Remaja, yaitu sikap pemuda dalam menghadapi bermacam budaya dan adat. Ya, sikap pemuda dalam menghadapi bermacam budaya dan adat. Nah,
Sebelumnya ini menarik ya, karena pemuda rata-rata zaman now itu ya belum begitu banyak ya dengan tahu perihal budaya dan adatnya ya. Pemuda-pemuda kita dari berbagai adat istiadat ya, suku gitu. Karena zaman sekarang ini kadang-kadang nggak tahu seperti apa sih adat istiadat mereka, seperti apa sih budaya mereka gitu ya. Nah, tapi kita malam hari ini bicara tentang sikap pemuda dalam menghadapi bermacam budaya dan adat itu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit sekilas tentang apa itu budaya, gitu ya. Nah, budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya budaya, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu culture, ya. Kalau dalam bahasa Latin itu kultura. Nah, budaya atau kultur ini diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Ya, yang berhubungan dengan akal dan budi manusia, yang dalam pengertiannya adalah budaya itu adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi cara hidup orang ya yang dalam suatu kelompok ya, mungkin dalam kelompok misal orang Batak, orang Nias, Sunda, nah, sekelompok orang ya yang dimiliki bersama dan mereka wariskan ya dari generasi ke generasi ya. Nah, sementara adat itu ya, adat itu adalah sebuah aturan ya, aturan yang lazim yang dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala ya. Jadi adat itu adalah sebuah aturan yang lazim dilakukan dan dituruti. Nah, nurut orang untuk melakukannya ya. Dan itu terjadi dari sejak dahulu kala. Dahulu kala dalam arti kata dari nenek moyangnya ya, dari generasi-generasi sebelumnya. Perbedaan antara adat dan budaya ya beda-beda tipis lah ya. Beda-beda tipis, tidak jauh beda. Nah, perbedaannya adalah terletak pada kalau bicara adat itu bersifat sakral ya. Ya, bersifat sakral dan itu bersifat turun temurun ya. Dan itu tetap ya, dia itu bersifat sakral dan harus wajib dituruti ya. Adat itu harus wajib dituruti dan biasanya kalau dia melanggar adat itu ada hukumnya secara tidak tertulis ya. Makanya sering di dalam sebuah cerita, legenda-legenda atau sejarah-sejarah, ketika seseorang melanggar adat, dia itu ada sanksinya. Nah, gitu. Tapi kalau budaya itu tidak ada sanksinya dan budaya itu berkembang, ya, dinamis. Dan kadang-kadang budaya itu ya bisa menjadi lama-kelamaan mengalami modifikasi, ya. Jadi contohnya adat nih ya, contoh adat nih. Kalau kita karena mungkin mayoritas adik-adik semua itu banyak orang Batak ya, yang sudah familiar dengan suku Batak. Kalau orang Batak kalau mau melangsungkan pernikahan ya, yang melamar itu adalah pihak laki-laki. Nah, jadi pihak laki-laki lah yang melamar datang ke pihak perempuan. Nah, itu adatnya begitu. Nah, itu coba dilanggar ya. Tidak ada dalam suku Batak ketika mau melangsungkan pernikahan pihak perempuan yang melamar laki-laki. Oh, tidak ada itu. Ya. Itu akan menjadi sebuah ya ada penghukuman, ada sebuah menjadi aib gitu ya. Nah, itulah adatnya. Adatnya bahwa eh, wajib pihak laki-laki yang melamar pihak perempuan. Nah, lalu budayanya apa? Nah, budayanya contoh setiap ada pesta pernikahan ya di adat orang Batak ya, di acara pesta orang Batak selalu ada gondang ya, gondang. Gondang itu adalah musik ya, musik gondang ya. Dulu itu gondangnya itu menggunakan apa namanya tagading, serunai ya,
lalu menggunakan apa namanya itu ada berbagai alat-alat tradisional. Nah, sekarang ini budaya itu untuk musik-musik gondang itu udah beralih sekarang sudah menggunakan keyboard, ya, sudah menggunakan alat-alat modern. Jadi ada perubahan. Sama-sama menortor gitu, sama-sama menari terbatak ya, menortor sama terbatak. Tapi dulu itu budayanya itu adalah menggunakan gondang, tapi sekarang sudah beralih kepada musik, ya, musik modern. Nah, kira-kira itulah perbedaannya ya antara adat dengan budaya. Jadi adat itu fix, ya budaya itu bisa berkembang. Nah sementara nilai-nilai daripada adat dan budaya saat ini di kalangan remaja, pemuda saat ini, nah sangat berkembang sekali. Nah makanya ya tema kita pada malam hari ini sangat penting buat adik-adik semua sekalian ya bahwa budaya ya kebiasaan-kebiasaan kita yang murni dulu itu di zaman nenek moyang kita itu sekarang ini sudah banyak berubah. Pengaruh-pengaruh oleh budaya adat dari asing ya. Contoh ya seperti dulu itu ya waktu zaman saya itu kalau wanita-wanita itu masih ya menggunakan pakaian itu masih pakai rok gitu ya. Dan roknya juga kadang sampai ke bawah gitu. Coba sekarang, wah udah pakai celana panjang gitu ya. Kalau boncengan naik motor itu, wah zaman dulu itu ya ke samping duduknya kalau wanita. Kalau zaman sekarang udah langsung duduk hadap ke depan. Nah, ada perubahan ya, perubahan kebiasaan ya, perubahan budaya ya. Dan laki-laki ya, kalau zaman kami dulu ya biasanya laki-laki itu yang yang lebih agresif untuk mendekati wanita gitu. Zaman sekarang kadang-kadang terbalik ya. Nah, wanitanya kadang-kadang yang ngejar-ngejar laki-lakinya gitu ya. Jadi ada perubahan ya. Nah, itulah yang mau kita bahas pada malam hari ini. Seperti apakah adik-adik kita ini, adik-adik sekalian menghadapi perubahan-perubahan itu ya, menyikapinya. Nah, lalu ketika kita baca di Keluaran 32 ini, kira-kira apa ya hubungannya gitu? Korelasinya seperti apa? Nah, jadi kalau kita lihat ya di Keluaran 32 itu dimulai daripada ayat yang pertamanya ya. Apa di sana? Perhatikan ya di Keluaran 32, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Nah, Allahnya di situ huruf kecil, itu menandakan bahwa bukan Allah yang kita sembah, ya. Allah lain, jadi ada huruf kecil. Nah, dimulai dari situ. Nah, Allah yang mereka sebutkan di sini, ya, marilah buat untuk kami Allah yang mereka maksud di sini adalah itu adalah patung anak lembu emas, ya. Itu yang mereka maksud adalah patung, ya. Patung berupa lembu emas. Untuk apa? Untuk mereka sembah. Nah, padahal budaya dan adatnya bangsa Israel, ya, mereka itu dari nenek moyang mereka, ya, apabila kita lihat di kitab Kejadian, ya, di kitab Kejadian, bahwa nenek moyang mereka itu sudah terbiasa dengan menggunakan punya dewa-dewa, ya, di luar Allah. Nah, mereka itu sudah terbiasa dengan mempunyai seperti jimat, ya. Itu bisa kita lihat ya di Kejadian 35, ya. Apabila kita lihat di Kejadian 35, apa dikatakan di sana ya? Mari kita coba ya Kejadian 35. Nah, di ayat 4, Kejadian 35 ayat 4 dikatakan, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem.
Nah, dewa-dewa asing. Nah, ya. Jadi pada zaman Yakub, bangsa itu sudah terbiasa dengan dewa-dewa asing, ya. Di mana mereka meyakini bahwa dewa-dewa ini bisa mendatangkan pertolongan bagi mereka, ya. Dan saat itu bangsa Israel itu dikelilingi oleh orang bangsa-bangsa kafir yang percaya bahwa dengan adanya dewa-dewa, roh-roh itu bisa menolong mereka, bisa menyelesaikan persoalan hidup mereka. Nah, begitulah yang terjadi di kitab Keluaran ini. Mereka langsung mengingat bagaimana nenek moyang mereka itu, ya, punya dewa lain yang bisa membantu persoalan mereka di luar Allah gitu. Nah, Musa itu adalah seorang imam bagi mereka yang selalu menolong mereka, tetapi Musa tidak turun-turun. Lalu mereka minta pertolongan, udahlah kita buat pertolongan aja, kita buat Allah kita sendiri. Nah, itulah menjadi sebuah tadi budaya mereka, ya, budaya mereka yang terbiasa dengan membuat patung-patung berhala, ya, yang bisa mereka yakini untuk mendatangkan pertolongan bagi mereka, menjadi sebuah alat bagi mereka untuk minta pertolongan. Nah, disitulah awal bermulanya, marilah buat untuk kami Allah. Nah, disitulah adik-adik sekalian, kenapa bangsa Israel itu begitu gampangnya, ya, begitu cepatnya langsung beralih, ya. Mari kita lihat dikatakan di sana bahwa ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, ya, mengundur-undurkan. Jadi bangsa Israel saat itu merasakan bahwa Musa kok lama sekali turun dari gunung Sinai gitu, ya. Sampai berpuluh-puluh hari kok turun-turun. Nah, di situ ada ketidaksabaran, ya. Ada ketidaksabaran daripada umat saat itu, ya. Bangsa itu tidak sabar, sehingga mereka ingin cepat-cepat, ayo cari cara lain, ya, minta pertolongan dengan Allah lain. Nah, demikianlah dalam hidup kita, ya, terutama remaja-remaja dan pemuda saat ini, sering dalam kehidupan kita itu tidak ada rasa sabar, ya. Ketika pemuda sudah berdoa supaya dapat jodoh, ya, supaya dapat pacar, sudah berdoa terus, Tuhan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, tapi kok tidak ada Tuhan? Pacarku kok belum ada Tuhan? Dia tidak sabar. Lalu apa terjadi? Dia pergi ke dukun. Nah, dia mengandalkan dukun, ya. Tidak dapat jodoh, dukun bertindak. Nah, dia langsung pergi ke dukun. Nah, lalu dia minta, dukunnya bilang, udah kamu dipakai susuk. Nah, dia pakai susuk. Nah, ketika ketika kita percaya dengan susuk itu, ketika kita percaya dan minta pertolongan kepada dukun itu, itulah yang menandakan bahwa kita merusak keimanan kita dan merusak kepercayaan kita kepada Allah karena kita mengandalkan kekuatan lain di luar Allah kita. Ya. Karena kebiasaan saat ini tidak aneh, ya, kalau adik-adik semua pernah lihat berita-berita, ya, di media-media artis-artis, ya, banyak yang pakai susuk supaya makin cantik gitu, ya. Mereka memberhalakan, ya. Mereka mempercayai bahwa dukun bisa membuat mereka cepat-cepat dapat jodoh. Lalu dia dipasang susuk, dipasang jimat. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan yang sedang terjadi saat ini, ya. Lalu karena dia sulit dapat pekerjaan, kemana-mana sudah cari pekerjaan tapi tidak dapat pekerjaan, lalu apa terjadi? Dia sogok sana, sogok sini, ya. Dia mengandalkan uang. Nah, berarti apa di situ? Dia mencari pertolongan dengan uang.
Ya, jadi bukan lagi dengan cara yang benar seperti yang Tuhan ajarkan. Nah, jadi pertama adalah kita menjadi orang yang terpengaruh oleh keadaan-keadaan, ya, situasi-situasi, ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik tadinya kita bisa bergeser ketika kita mengalami sesuatu pergumulan dan kita tidak sabar di sana. Ya. Yang kedua adalah kenapa kita cepat menjadi beralih atau terpengaruh dengan berbagai kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar. Yang kedua adalah di sana dikatakan bahwa lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telingamu, pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan. Nah, mereka itu dalam pikirannya mereka membuat patung emas. Nah, mereka langsung cepat melakukan itu karena kenapa? Mereka ada potensi. Mereka punya percaya diri. Kenapa? Karena mereka punya emas. Punya sesuatu yang bisa langsung mereka gunakan. Nah, lalu bagaimana dengan pemuda saat ini? Ya, pemuda saat ini juga demikian. Ya, di sekeliling kita ini sangat gampang sekali mendapatkan informasi dengan adanya IT. Ya, ilmu pengetahuan teknologi sekarang. Ya, jadi di saat ini ya yang menjadi sebuah pergumulan pemuda remaja saat ini ketika godaan ada datangnya seperti sekarang ini permainan-permainan game ya, game yang ada di internet ya, itu sangat menjadi sebuah kebiasaan sekarang. Anak-anak itu hampir setiap hari pemuda remaja itu main game. Nah, saking larutnya main game, mereka itu lupa terhadap waktu untuk Tuhan, waktu untuk saat teduh, untuk saat berdoa, bahkan untuk melayani Tuhan menjadi terlupakan. Artinya Pak, mereka menjadi menduakan Tuhan. Kebiasaan mereka ya menjadi masuk ke dunia bermain game. Karena kenapa? Ada di sana fasilitas, ada potensi. Ya, ada potensi. Karena apa? Ada internet, ada paket data, ada handphone, ada laptop. Wah, cepat. Nah, begitulah bangsa Israel. Mereka langsung cepat membuat patung untuk disembah. Karena apa? Mereka punya emas. Coba kalau mereka tidak punya emas. Ya, mungkin sulit cari emas. Bagaimana? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah iman Harun ya yang begitu lemah. Harun adalah sosok yang sebenarnya bersama-sama dengan Musa membawa bangsa Israel dari tanah Mesir. Mereka lah menjadi panutan, mereka lah pemimpin, mereka lah yang menjadi imamnya. Tetapi Harun imannya sangat lemah. Dia terpengaruh oleh bangsa Israel yang menuntut supaya langsung buatlah patung. Nah, bagaimana pemuda dan remaja saat ini? Sama ketika kita diajak oleh teman ya ke suatu tempat, lalu ketika masuk ke lokasi itu, wah semuanya nikmat ya, ada di sana tari-tarian, ada di sana minum-minuman enak, waduh semua serba enak, serba nikmat, akhirnya larut ya, jadilah pergaulan-pergaulan bebas ya. Jangan aneh ya, zaman sekarang ini, di dunia saat ini banyak remaja-remaja pemuda jatuh ke dalam pergaulan-pergaulan bebas, marah kepada menjadi seks-seks bebas, dan macam-macam. Itu karena kenapa? Karena imannya tidak kuat. Mereka saat itu sebelumnya sudah tekun berdoa, selalu rajin melayani, tapi ketika ada kenikmatan dunia, mereka dapatkan, mereka langsung lupa akan Tuhan. Imannya sangat rapuh. Pemuda remaja harus kuat. Nah, Harun yang sosok tadinya kuat, tegas bersama dengan Musa, dia gagal. Imannya tidak kuat. Nah, 3 penyebab inilah yang terjadi mengakibatkan bangsa Israel saat itu menjadi orang yang menduakan Allah.
ya. Kebiasaan-kebiasaan mereka yang tadinya selalu sujud menyembah Allah, ya, mereka mengandalkan Allah, tetapi karena situasi dan kebiasaan mereka, pengaruh-pengaruh daripada situasi, mereka larut, ya, tidak sabar, ya. Lalu mereka punya potensi untuk cepat untuk melakukan hal yang kenikmatan dunia, ya, imannya tidak kuat. Nah, lalu kalau kita lihat ayat berikutnya, adik-adik sekalian, bagaimanakah respon Allah ketika melihat bangsa itu sudah tidak menyembah Allah lagi? Ya. Kebiasaan mereka yang selama ini menyembah Allah sudah hilang. Apa respon Allah? Ya, kalau kita lihat di sana di ayat yang ke-7, ya, ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Lihat, kata-kata bangsamu. Biasanya Allah menyebut bangsa Israel itu adalah umatku. Tapi dia sudah menyebut bangsamu. Artinya apa? Sudah ada kebencian Allah di sana. Allah sudah membenci bangsa Israel. Dia tidak menyebut lagi umatku, tetapi bangsamu kepada Musa. Allah benci. Dan lebih tragis lagi di ayat 10 dikatakan bahwa aku akan membinasakan mereka. Jadi bangsa Israel akan dibinasakan oleh Allah. Ketika apa? Ketika mereka sudah tradisi-tradisi mereka yang selama ini menghormati Allah, menyembah Allah, memberi persembahan kepada Allah, semua sudah dilupakan. Maka respon Allah adalah Tuhan membenci mereka dan akan membinasakan mereka. Wow. Jadi fenomena tadi ketika kita tidak sabar, kita lalu datang ke dukun, lalu kita larut dengan teknologi-teknologi sampai melupakan Allah, melupakan waktu untuk Tuhan, lalu kita masuk terjerumus kepada pergaulan bebas, Tuhan Allah sangat marah. Allah akan membenci dan Allah akan membinasakan. Itulah respon Allah terhadap bangsa, ya, Israel saat itu yang tidak, ya, menyembah Allah lagi. Lalu di ayat berikutnya, di ayat firman Tuhan yang berikut, di ayat yang ke-10 tadi dikatakan bahwa aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jadi Allah mengatakan bangsa Israel akan dibinasakan, tetapi engkau, hai Musa, engkau akan kujadikan menjadi bangsa yang besar. Apa respon daripada Musa? Musa menolak. Ya. Dia banding kepada Allah justru. Ya. Dia banding kepada Allah, ya. Dia mencoba untuk melunakkan hati Allah supaya penghukuman itu tidak terjadi kepada bangsa Israel. Apa makna yang dari sini kita dapat? Bahwa Musa tidak mau dan tidak rela bangsa Israel itu dibinasakan oleh Allah karena perbuatan mereka. Demikian juga kita pemuda dan remaja, ketika kita melihat teman-teman kita melakukan sesuatu yang tidak benar, sudah terjadi penyimpangan dengan Allah, maka tolonglah dia. Jangan biarkan. Tolong dia. Ya. Nah, lalu apa alasan Musa untuk menolong mereka? Dikatakan di sana bahwa mengapakah Tuhan murka bangkit terhadap umatmu? Nah, ya, bangsa Israel adalah umat Allah. Pemuda remaja GKU Sarijadi adalah umat Allah. Untuk itu apa? Datang minta ampun kepada Allah. Adik-adik pemuda dan remaja saat ini, apabila saat ini kalian sedang masuk di area kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, kebiasaan-kebiasaan yang melanggar firman Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang menjadikan Allah lain di luar Allah, maka datang minta ampun kepada Tuhan.
bertobat, datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena kalian adalah umat Tuhan. Nah, yang kedua adalah mengapa Musa menolak itu ya, bahwa dikatakan, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Artinya Pak, Musa mengingatkan Allah bahwa bangsa Israel itu adalah umatmu dan akan kau jadikan seperti bintang di langit. Ada janji Tuhan. Pemuda dan remaja juga sama. Ada janji Tuhan buat kalian. Ya, ada buat janji Tuhan buat kita. Ya, di mana kita adalah umatnya. Ketika kita ada melihat saudara kita, rekan-rekan kita, sepelayan kita, dia melakukan hal-hal yang sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, tolong dia, jangan musuhi, jangan singkirkan, ya, jangan kau tinggalkan dia, tapi rangkul dia dan bawa dia kepada Allah untuk bertobat. Ya, karena apa? Janji Allah itu nyata. Janji Allah itu nyata bagi kalian pemuda. Ya. Tidak ada istilah terlambat. Apapun yang sedang kalian lakukan saat ini, ya, yang selalu mengandalkan kekuatan sendiri, tidak bersabar, menggunakan sebuah fasilitas yang sudah mulai mengarah kepada meninggalkan Allah, datang kepada Tuhan. Dan janji Tuhan nyata. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel akan dijadikan seperti bintang di langit banyaknya. Jadi janji Tuhan itu nyata bagi kehidupan kita. Nah, lalu apabila kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 9, inilah sebagai firman Tuhan ya, sebagai penguat kepada kita, adik-adik semua, bahwa ketika kita melakukan perkara-perkara yang sudah melanggar firman Tuhan, ya, Tuhan tetap setia dan Tuhan akan tetap menepati janjinya. Ya, kita buka 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, apa dikatakan? Nah, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, tadi bangsa Israel, Tuhan akan katakan, respon Allah akan membinasakannya. Tetapi di ayat 2 Petrus 3:9 dikatakan bahwa tidak akan terjadi binasa apabila semua orang berbalik dan bertobat. Jadi adik semua, di tengah-tengah pengaruh-pengaruh kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyerang dari segala bentuk dan dari segala cara diberikan iblis untuk mempengaruhi kalian, ya, yang mungkin saat ini sudah masuk di dalam dunia yang sangat terbelenggu, datang pada Tuhan. Sujud kepada Allah, ya, bertobatlah. Ya. Itulah yang dimaknai Tuhan buat firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, buat adik sekalian, bahwa Tuhan akan tetap menepati janjinya, memberikan keselamatan bagi kita semua ketika kita berbalik dan bertobat kepada Allah. Inilah firman Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami sudah mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami semua punya komitmen hari ini Bapa untuk menanggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Segala apa yang kami lakukan selama ini yang melanggar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam malam hari ini Tuhan, kami nyatakan, kami tinggalkan semuanya. Dan kami mau bertobat. Dan kami mau datang kepadamu Yesus. Supaya kami menjadi pemuda yang seturut dengan
dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Dimuliakan namamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang aku mau bacain untuk pengumuman-pengumuman. Yang pertama, untuk minggu depan kita ibadahnya lewat Zoom, jadi pastiin untuk teman-teman semua ikut ibadahnya ya, jangan lupa. Nah, untuk besok juga persembahan ibadah pemuda dan remaja seperti biasa boleh dikasih ke gereja. Terus untuk besok yang gereja itu untuk sektor 1 sampai 3. Jadi buat teman-teman pemuda dan remaja yang sektor 1 sampai 3 boleh ke gereja ya ibadah. Jangan lupa. Terus yang terakhir untuk pengurus pemuda dan remaja, jangan lupa ada pertemuan rapat pemuda sesinode. Jadi harus ikut ya pengurus-pengurus. Nah, sebelum kita mau doa syafaat, kita siapin hati kita untuk nyanyi lagu sedikit ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa, kami mengucap syukur ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih karena pada malam hari ini kami boleh menjalankan ibadah pemuda remaja. Terima kasih karena ibadahnya boleh berjalan dengan baik Bapa. Dan terima kasih juga untuk firman yang boleh disampaikan oleh Pasitanggang. Kiranya apapun yang telah disampaikan itu bisa menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan Pasitanggang ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang boleh terus memberkati Pasitanggang, Engkau yang memberkati keluarganya Bapa. Kami juga ingin menyerahkan kesehatan Pasitanggang ke dalam tangan-Mu. Berkati pekerjaannya maupun pelayanannya di gereja, kami ingin menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dan kami juga ingin mendoakan bagi pemuda remaja kami, setiap keluarga pemuda remaja kami, Engkau yang memberkati Bapa. Apapun yang mereka lakukan, kiranya itu boleh memuliakan nama-Mu, dan kiranya Engkau yang juga boleh memberkati setiap pekerjaan orang tua dari pemuda remaja kami. Kami juga ingin terus berdoa bagi hubungan
hubungan keluarga pemuda remaja, kiranya mereka bisa terus menumbuhkan cinta kasih Kristus dalam masing-masing keluarga, Bapak. Kami juga ingin menyerahkan pemuda remaja yang bersekolah dan kuliah online. Engkau yang memberkati setiap proses pembelajaran yang mereka lakukan di rumah. Engkau yang memberkati setiap kegiatan mereka, kiranya apapun yang boleh pengajar mereka berikan, itu mereka dapat mengerti dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Walaupun online, kami berharap mereka dapat menyerap ilmunya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan pemuda yang sedang menyusun skripsi. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap proses yang boleh mereka jalani. Kiranya setiap proposal yang mereka boleh berikan ke dosen itu boleh diterima, sampai akhirnya mereka boleh sidang dan boleh lulus tepat waktu. Kami ingin menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga ingin berdoa bagi pemuda yang sedang mencari pekerjaan, Bapak. Kami percaya Engkau telah menentukan pekerjaan mana yang boleh mereka tempati. Kami percaya juga setiap pekerjaan itu boleh datang ke mereka di waktu yang tepat, Bapak, dan kiranya di masa penantian untuk mencari pekerjaan ini mereka juga dapat melakukan aktivitas dengan baik, melakukan hal-hal yang positif, Bapak. Terima kasih, Bapak, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Kami juga ingin berdoa bagi pertumbuhan pemuda remaja ke dalam tangan-Mu. Kami ingin berkati pertumbuhan iman mereka, Bapak, pertumbuhan hubungan pribadi mereka dengan-Mu. Kiranya Engkau yang terus memberkati mereka ke dalam tangan-Mu, dan kiranya dengan pemuda remaja kami yang mengikuti komsel ini, mereka juga dapat boleh terus mendekatkan diri kepadamu, Bapak. Kami juga ingin menyerahkan setiap kelompok-kelompok komsel ini, biarkan mereka bisa bertumbuh bersama dengan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan Bapak bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami ingin menyerahkan pemerintahan Indonesia, kami juga ingin menyerahkan masyarakat-masyarakat yang ada di dalamnya. Di tengah pandemi ini, kami percaya Bapak bahwa masa-masa sulit ini akan segera berlalu, dan Engkau juga yang boleh memberkati pemerintah Indonesia yang mungkin sekarang lagi menyelesaikan proses untuk pemberian vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya proses pemberian vaksin ini boleh terrealisasi tahun depan dan berjalan dengan baik, sehingga kondisi Indonesia pun dapat membaik, dan bahkan juga kondisi dunia, Bapak. Kami ingin menyerahkan juga untuk masyarakat Indonesia, kiranya kami sebagai masyarakat Indonesia juga bisa lebih peduli dengan kesehatan dan kebersihan diri kami. Kami juga terakhir ingin mendoakan Bapak bagi ibadah pemuda yang akan dilaksanakan minggu depan. Setiap persiapan yang boleh dilakukan Engkau yang memberkati, proses latihan maupun pelayanan-pelayanan, setiap pelayan-pelayan Engkau yang memberkati supaya mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan setiap aktivitas dan kegiatan kami yang akan kami lakukan pada malam hari ini Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sekarang kita mau persembahan yang dikasih besok. Kita mau nyanyi lagu bersyukur. Baik, adik-adik sekalian, kita akan menerima berkat dari Allah Bapa kita. Kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah merenungkannya. Mari kita punya komitmen dalam hidup kita. Kita memulai hidup baru kita. Kita tinggalkan semua perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita sujud datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan. Untuk itu,
Mari kita menerima berkat daripada Tuhan, supaya hidup kita mendapatkan keselamatan hari ini sampai hari depan. Mari kita sama-sama menerima berkat daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.